Assalamualaikum, sahabat-sahabat Avier, selamat malam. Kembali kita membahas tentang Avier ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan untuk selalu membahas Avier karena memang ini channelnya Avier ya teman-teman ya. Jadi sesuai apa yang saya bicarakan kemarin, saya mau membahas tentang perbedaan chamber AVR yang pertama dan chamber AVR yang terbaru ini ya teman-teman ya. Jadi apa saja sih perbedaannya antara chamber AVR yang pertama dan chamber AVR yang terbaru? Oke, kita bahas satu persatu mulai dari trigger teman-teman. Dari trigger ini untuk yang baru dia triggernya ini sudah menjadi satu dengan chambernya teman-teman. Jadi satu, tidak terpisah. Kenapa ini terpisah? Karena dulu masih belum dapat persetujuan dari orang tua itu ya. Oke, terus dari itu ini chamber dan trigger jadi satu ya teman-teman. Terus juga ada di bagian hammer. Bagian hammer ada perubahan sedikit. Kalau yang lama ini masih pakai pengaitnya untuk pengait set levernya itu masih menggunakan baut. Sedangkan hammer di chamber yang terbaru ini lebih simple dan yang pasti lebih keren lah pokoknya untuk desainnya ya. Terus juga di sini ada perbedaannya di VTR teman-teman. Ini yang terdahulu, chamber AVR yang terdahulu, VTR masih menggunakan sistem drat seperti ini. Untuk keseluruhan chamber sama teman-teman. Untuk CC joule-nya masih sama, kecuali joule yang di unit taktikal itu agak lebih besar energinya. Karena memang peruntukannya taktikal, special hunting dari AVR itu pasti beda untuk hunting ya teman-teman ya. Karena menyesuaikan kebutuhan teman-teman yang sekarang sudah banyak menggunakan mimis loop. Jadi kita sesuaikan itu. Dari VTR sudah, kemudian ada di regulator teman-teman. Regulator kita lihat untuk dalaman yang pertama ini seperti apa sih, apa perbedaannya dengan yang terbaru. Nah seperti ini teman-teman untuk regulator AVR yang pertama ya, kita harus tetap melakukan inovasi-inovasi agar produk AVR ini memang lebih apa ya, lebih bagus lah yang pasti ya. Kita melakukan inovasi-inovasi, terus berinovasi, melakukan perubahan-perubahan supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik teman-teman. Terus juga dari regul kita juga ada knockdown. Nah knockdown ini dulu seperti ini teman-teman, mengadopsi dari HW. Cuman kemarin masih banyak kendala sebenarnya untuk di knockdown ini, o-ring mudah bocor saya akuin. Nah, makanya untuk AVR terbaru ini dia pakai sistemnya, pakai knockdownnya P70. Jadi saya rasa lebih aman. Oke, kita melakukan perbaikan-perbaikan terus ya teman-teman ya untuk menghasilkan unit AVR yang benar-benar secara keseluruhan itu bagus. Nggak hanya tampilan, fungsi itu lebih penting teman-teman. Dari trigger kita sudah bahas, dari VTR kita sudah bahas, dari regul seperti ini yang produksi terdahulunya. Untuk knockdown dan untuk regul ya kita sudah bahas. Kalau untuk daleman sama semua teman-teman, nggak ada bedanya kecuali yang di unit taktikal, hanya beda lebih besar energinya, bisa mengeluarkan energi yang lebih besar untuk unit taktikalnya. Untuk secara keseluruhan ini sama teman-teman. Untuk desain masih sama, kita hanya melakukan perbaikan-perbaikan yang harus kita perbaiki, dan itu sudah saya lakukan dan sudah saya uji sebelumnya untuk melakukan perubahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang
fatal nantinya. Nah, seperti ini teman-teman, kita ambil dari chambernya tactical Aviator ya teman-teman ya. Oh, ini ganteng banget tuh. Oh ya, informasi teman-teman, untuk unit taktikal ini tersisa 2 unit lagi teman-teman. Dan terima kasih untuk bos-bos yang sudah pesan unit taktikal untuk tambahannya kemarin. Ini masih ada tersisa 2. Mudah-mudahan buat bos-bos yang lain, teman-teman yang lain masih kebagian nih. Masih ada 2 unit lagi. Terima kasih untuk bos-bos yang sudah pesan kemarin. Seperti ini, coba kita buka untuk dalamannya ya teman-teman ya. Kita buka dulu satu persatu supaya nggak mengganggu ya. Mungkin cukup dari sini aja sih ya. Coba kita buka dulu bagian-bagiannya supaya tidak mengganggu apa yang kita bahas. Yang paling mendasar, perubahan dan perbedaan dari chamber terdahulu dan yang terbaru. Oke, saya rasa cukup segini aja sudah kelihatan untuk chambernya. Nah, seperti ini teman-teman. Secara fisik masih sama teman-teman. Ya, secara fisik itu sama, masih Aviator yang terdahulu dan yang terbaru itu masih sama. Hanya saja yang terbaru ini, nah tuh kan, ini sudah dapat persetujuan orang tua, makanya dia trigger dan chambernya itu jadi satu teman-teman. Nah, itu ya lebih praktis juga, lebih apa ya, lebih praktis dan ganteng yang pastilah. Pokoknya UJ pokoknya chamber Aviator ini. Dari trigger sudah, mungkin dari ya VTR teman-teman. Nah, VTR yang terbaru ini seperti ini sistemnya. Coba kita buka seperti apa dalamnya. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk VTR yang chamber yang terbaru, Aviator yang terbaru ya. Kalau untuk CC masih sama teman-teman. Yang dahulu juga masih di 19 cc atau 16 cc. Nah, ini sama aja, yang terbaru juga masih di 16 cc-an. Oke, balik ke regulator. Nah, regulator ini yang paling terpenting nih dari chamber AVR yang membedakan dengan produk-produk yang lain ya teman-teman ya. AVR sudah include dengan regulatornya yang sangat menurut saya ya sangat bagus lah ya. Untuk standar lokal itu sudah sangat luar biasa. Nanti kita review bagaimana hasil dari regulator terbaru ini ya. Sudah pasti lebih baik dari yang pertama, itu udah pasti teman-teman. Karena kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan, selalu inovasi agar AVR itu mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal ya teman-teman. Kita coba buka dari bagian regulatornya. Nanti teman-teman bisa melihat nih perbedaan yang pertama tadi dengan yang ini. Itu sangat berbeda sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk regulator AVR terbarunya teman-teman. Dia lebih simple, terus juga yang pasti lebih stabil, terus juga minim kendala teman-teman. Untuk kemarin sebenarnya ini desain awal sebenarnya teman-teman. Ini sebenarnya desain awal sebelum saya produksi AVR. Karena kemarin saya terkendala dengan material ini ya teman-teman ya. Material ini saya kemarin itu belum dapat material yang sesuai dengan kebutuhan regulator dari chambernya AVR. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dapat untuk bahan yang sesuai, teksturnya sesuai. Maka saya balik ke produksi awal, ke desain yang awal teman-teman. Nah, seperti ini, dia lebih simple, minim kendala, terus juga o-ring juga minim. Regulator dari X-Brandal dan Avatar itu sama teman-teman. Dia o-ring yang bekerja itu hanya o-ring piston saja.
yang bergerak maksudnya ya, yang bergerak, yang bergesekan itu hanya satu saja. Dan yang paling penting ini material ini sudah dapat yang cocok, sudah dapat material yang bagus, sudah saya pastikan nanti ini hasil lebih bagus ya teman-teman ya. Oh ya, terus untuk knockdown, nah knockdown yang terbaru seperti ini teman-teman. Seperti P70, hanya saja drat saya nggak sama dengan P70 karena ya ini bukan regul P70. Ya seperti itu ya, hanya sistem kerjanya aja yang sama, hanya modelnya aja ya yang sama. Kalau untuk drat ini saya drat pakai G setengah, sama dengan drat regul. Nah seperti ini. Untuk daleman masih sama teman-teman. Oh iya, ini yang enggak untuk bagian hammer ya, hammer ini seperti ini teman-teman. Kita buka dulu bagian hammer. Mana dia bagian hammer? Wah, ini dia. Nah seperti itu bagian hammernya teman-teman. Bisa dilihat di channel saya Agus Talenta Avier, kemarin sudah saya upload untuk bentuk dari hammernya Avier yang terbaru ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah kasih lihat, itu sudah jadi, sudah diproduksi. Nah seperti ini teman-teman. Dia lebih simpel, ya lebih simpel, yang pasti fungsinya juga jadi lebih baik ya teman-teman ya. Oke, seperti ini untuk hammernya, dalamannya seperti ini. Nah trigger seperti itu teman-teman, kemarin saya sudah bahas. Untuk triggernya masih sama dengan produksi yang pertama untuk AVR-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perbedaan chamber AVR yang pertama dan yang terbaru. Ya banyak sekali perubahan-perubahan yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk chamber AVR-nya teman-teman ya. Karena chamber AVR ini sudah include dengan regulnya, maka saya pastikan saya harus memastikan bahwa semuanya itu berfungsi dengan bagus juga ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya bentuk luar, terus juga yang paling terpenting adalah fungsi dari chamber ini sendiri ya teman-teman ya. Oh ya, informasi teman-teman untuk regulator avatar. Untuk regulator avatar ini teman-teman, ini sudah naik produksi. Untuk regulator avatar ini masih tersisa 30 unit lagi teman-teman. Kemarin AVR produksi 250 unit untuk regulator avatar. Alhamdulillah sekarang tinggal 30 pieces saja kayaknya, 30 avatarnya. Oke, silakan teman-teman kalau yang mau pesen regulator avatar ini silakan hubungin WA yang nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi itulah perbedaan dari chamber yang terbaru dan yang terdahulu teman-teman. Sangat berbeda ya. Yang pasti kalau untuk keseluruhan fungsi bentuk itu masih sama teman-teman, masih seperti yang dahulu. Kita hanya memperbaiki sistem dari kerja chamber dan unit AVR-nya teman-teman. Nah seperti ini AVR taktikalnya teman-teman. Nggak pengen tah, monggo, masih ada 2 unit lagi teman-teman. Sangat keren, ganteng. Oke, saya rasa cukup ulasan untuk perbedaan chamber AVR yang terdahulu dan yang terbaru. Nah, kurang lebih seperti ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat AVR yang sudah setia menyaksikan untuk review-review dari AVR. Nantikan untuk update produksi yang terbaru ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.